Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 24782057. Jadi kali ini saya ingin membuat video yang sama pakai tracer 1.3.6 dengan judul konfigur SSH atau konfigurasi SSH. Oke, lanjut. Di sini kalian bisa lihat di sini ada addressing table ya, yaitu berisi tentang informasi IP pada PC dan switch dan subnet masa juga. Dan di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama secure password, yang kedua encryption communication, dan ketiga verify SSH implementation. Sedikit cerita ya, penjelasan tentang SSH dan telnet mungkin, karena SSH dengan telnet ini mereka ini hampir sama, cuman beda aja. Kalau SSH itu kayak protokol jaringan yang dia itu komunikasinya antar dua komputer saja. Beda dengan telnet. Kalau telnet itu protokol jaringan yang sifatnya dia tetap tujuannya ke komputer itu, tapi dia itu saat pengiriman datanya itu semua orang pasti tahu. Kayak misalnya kalau kita berada di kelas, itu kan pasti banyak teman kita yang lain ya. Dan kalau ini cara telnet nih, kalau cara telnet itu kita manggil teman kita dan kita menyampaikan informasi kepada teman kita dari jarak jauh. Tetapi saat kita memberitahu informasinya, semua orang itu pasti tahu karena kita ngobrolnya jarak jauh. Nah, itu telnet. Dan kalau SSH itu biasanya antar dua komputer kan, berarti maksudnya kayak kita sama teman kita, tapi itu proses pengiriman informasi atau datanya itu menggunakan kayak misal WhatsApp, dan berarti WhatsApp ngechat pribadi. Jadinya kalau pas kita ngechat orangnya dan mahasiswa yang lain tuh pasti, atau siswa yang lain tuh nggak bakal tahu karena kita ngechat cuman antar komputer atau antar perorangan. Oke, kita lanjut. Pada part pertama di sini secure password atau amankan kata sandi. Yang pertama di sini using command prompt on PC1, berarti kita buka PC1, kita masuk ke command prompt, kita buka desktop, buka command prompt, lalu kita masuk ke telnet ke switch 1. Caranya adalah kita ketik aja telnet, lalu kita masukin IP-nya. IP-nya yang mana? Nah, kalian bisa lihat di sini IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, passwordnya yaitu kalian bisa di sini yaitu Cisco. Masukin aja Cisco. Terus selanjutnya save the current configuration to any mistake. Kita disuruh menyimpan konfigurasi. Caranya kita masuk enable dulu. Masukin lagi Cisco. Sebenarnya ada beberapa, tapi di sini kita menggunakannya yaitu copy running config, startup config. Oke, selanjutnya yang kecil ini show the current configuration and not that the password. Kita disuruh tampilkan konfigurasi, atau kita akan periksa konfigurasi saat ini dan perhatikan bahwa kata sandi masih dalam teks biasa. Oke, kita coba cek show running config. Oke. Ya, masih pada bentuk teks yang biasa. Selanjutnya baru kita disuruh mengencryption-nya menggunakan perintah service password encryption. Kita masuk ke menu config terminal. Baru kita encryption, caranya service password encryption. Nah, selanjutnya yang di verify the password verifikasi tampilan kembali konfigurasi
untuk memastikan bahwa kata sandinya ini terenkripsi. Oke, kita lanjut aja. Sini part kedua, encryption communication atau enkripsi komunikasi. Kita disuruh menetapkan nama ya, nama dari domain name. Caranya IP domain name, namanya netachat PKA. Oke, selanjutnya secure keys are need encrypt to encryption the data generated RSA key using 102 key length. Kita membuat panjang dari kata kunci dari RSA-nya sepanjang 124 bit. Cara masuknya crypto generate RSA generate crypto, oh ya lupa, crypto key generate RSA 1004. Oke, langkah selanjutnya create an SSI and configure the FTY. Kita disuruh buat penggunaan SSH dan konfigurasi ulang jalur FTY-nya. Pertama create administrator user with Cisco and secret password. Kita disuruh buat pengguna atau usernya, yaitu pengguna lokalnya itu namanya administrator, dan kalau kata sandi rahasianya yaitu Cisco. Perintahnya username administrator, terus kalau buat password secretnya itu secret Cisco. Selanjutnya kita masuk ke line FTY, atau bisa dibilang kita akan mengkonfigurasi jalur FTY-nya. Caranya line FTY 015 just transport input SSH, terus baru sebentar, database for logging credentials and to only allow SSH. Kita konfigurasi untuk menggunakan database pengguna lokal, login lokal, terus remove the existing FTY line password. Kita hapus kata sandi FTY line-nya. Caranya no password, ada password Cisco. Selanjutnya exiting SSH implementation, verify SSH implementation, memverifikasi implementasi SSH, yaitu yang pertama di sini kita uji telnetnya. Kita disuruh keluar dulu. Kita keluar dulu aja. Nah, coba kita masukin kayak tadi kan, kalau tadi masuk ke switch-nya menggunakan telnet ya. Ini masih kalau pakai telnet nih. Apakah bisa? Nah, sudah bisa ya, kalian bisa lihat. Karena kita udah ubah menggunakan yaitu SSH yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Makanya dia tidak bisa menggunakan telnet lagi. Dan cara untuk masuk SSH-nya di sini attempt login using SSH type SSH, press enter without MD, enter to reveal
min L ya. Oke, not the number one. Oke. Caranya SSH min L. Tadi nama usernya adalah administrator. Masukin baru IP-nya. Nah, kita masukin passwordnya Cisco. Nah, kalian bisa lihat ini sudah berhasil kita masuk lagi ke switch, dan kalau enable Cisco, nah, berhasil juga. Dan ini juga completionnya sudah 100. Sekian dari presentasi saya, hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.